Oke, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gugatan royalti sebanyak 10 miliar terhadap Triswaka. Yang dikatakan menurut para media juga, media TV ini bahkan bukan media YouTube lagi, media berita TV yang resmi. Banyak mengatakan jika penghasilan Triswaka dan Jidan mengcover lagu Emas Hantaran itu beda tipis dengan tuntutan. Apakah benar seperti itu? Oke, di sini Triswaka tidak merasa bersalah untuk tentang royalti ya. Mungkin untuk soal izin saya kurang tahu. Untuk soal izin dikatakan memang tidak ada izin menurut pemilik hak ciptanya. Namun jika kita lihat untuk royaltinya tetap ini dia bagi hasil, enggak diambil sama Triswaka semua. Mungkin banyak para netizen mengira jika Triswaka tidak izin itu berarti penghasilannya semua ke dia. Tidak ya. Kita lihat di sini. Mungkin kesalahan Triswaka adalah tidak izin saja. Namun pada dasarnya di sini dia mencantumkan nama penyanyi, judulnya, dan juga label musik. Kita lihat di sini di bawah, ya, label musiknya sudah ditulis. Bahkan ini yang paling jelas ya, kita lihat. Nah, label musik, penyanyinya ditulis, judulnya ditulis, labelnya ditulis. Di sini ada labelnya. Nah, ini lisensi Exploration Group, PT Musik Kita Publisindo, dan Lembaga Manajemen Kolektif. Ini artinya apa? Artinya ketika dia mengcover lagu ini, itu pendapatannya sudah dibagi dua ke publishing ini. Meskipun mungkin ke pencipta lagunya nggak ada, tapi ke publisher ini masuknya mungkin seperti itu. Jadi ada kesalahpahaman. Salahnya adalah mungkin Triswaka ini tidak izin, tapi untuk pendapatannya, penghasilannya belum tentu masuk semua ke rekening Triswaka. Karena di sini ada lisensi, artinya apa? Artinya pendapatannya sudah diatur oleh YouTube. Kita lihat samakan di sini ya lisensi ini, Musik Kita Publisindo dengan lagu Emas Hantaran asli. Nah, di sini Hantaran Emas. Nah, ini lagu aslinya ya. Kita lihat. Artis Yolanda dan Arif, title Emas Hantaran, song lirik Erwin Agam, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat lisensinya, lisensi. Tuh kan, lisensinya ini sama. Ya. PT Musik Kita Publisindo. Artinya apa? Artinya Triswaka ketika mengcover lagu meskipun dia tanpa izin, yang salah itu, tapi untuk royalti pendapatannya itu sudah masuk. Ya. Sudah ada bagi hasil di sini diatur oleh mesin YouTube. Contohnya gini, saya misalnya cover lagu Triswaka, saya tidak izin, itu memang salah. Tapi untuk pendapatan lagu Triswaka dari hasil cover saya itu tetap masuk royaltinya. Bukan berarti uangnya langsung semua dimakan oleh saya gitu, enggak. Karena itu udah diatur oleh YouTube, tidak bisa diakal-akalin lagi. Karena ketika kita mengcover lagu orang lain, otomatis musik dari lagu tersebut yang kita nyanyikan itu akan terdeteksi oleh YouTube ya, sepintar apapun cara kita mengcover. Nah, kemarin saya membuat video mengenai pembahasan tentang lagu Triswaka. Nah, lagu Triswaka di sini melepas masa lajang ya. Padahal saya di sini memasukkan intronya hanya beberapa detik saja untuk pembahasan ya lagu yang ini. Itu hanya sekitar 7 detik saja udah kena. Ya udah kena nih, ada emailnya nih di sini ya. Nah, udah kena. Nah, karya Triswaka banyak yang mengatakan saya bikin judul seperti itu dan di sini langsung keklaim hak cipta. Padahal lagu tersebut saya putar hanya 7 detik saja untuk intronya, untuk membahas kumpulan lagu Triswaka gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya ketika kita mengcover lagu orang lain meskipun tidak izin, tetap pendapatannya masuk ke publisher lisensi. Entah publisher itu pencipta lagu dengan publisher itu atau beda. Mungkin dia tidak menerima pendapatan tersebut ke publisher, dan itu kata Triswaka akan dijelaskan lagi. Yang pasti Triswaka tidak merasa bersalah tentang pendapatan tersebut. Dia mungkin hanya merasa bersalah tentang tidak izinnya saja. Oke? Untuk penghasilannya tidak dia makan semua. Karena ada lisensi, otomatis ada bagi hasil royalti ke YouTube. Ya, ada bagi hasil royalti ke publisher lagu tersebut gitu ya. Kita lihat aja lagu-lagu tersebut. Nah, ini adalah lagu-lagu ciptaan Triswaka doang.
Oke, kita kembali lagi ke lagu Hantaran Emas yang dinyanyikan Triswaka ya. Banyak media yang menghitung penghasilan Triswaka itu katanya beda tipis dengan gugatan, artinya hampir 10 miliar tentang mengcover lagu Emas Hantaran ini sebanyak jutaan itu, karena mereka menghitung dari Social Blade ini. Nah, Social Blade ini, padahal aplikasi Social Blade ini kan untuk menghitung penghasilan YouTubers. Berapa sih si YouTubers ini? Triswaka ini penghasilannya berapa sih? Misalnya Deddy Corbuzier berapa sih penghasilannya, kan gitu. Pada dasarnya aplikasi ini tidak menjamin 100% kalau pendapatan kita itu sama dengan ada yang di aplikasi ini. Ini hanya analisis aplikasi ini, namun tidak 100% sama penghasilannya dengan aslinya YouTube kita. Itu sudah saya buktikan di channel YouTube saya sendiri. Bahkan ada channel YouTube yang sedang naik daun dibandingkan oleh netizen ya, para YouTubers pemulanya gitu. Bang, kayaknya udah pendapatannya sekitar 200 juta 100 juta ya per bulan, karena saya lihat katanya gitu di Social Blade itu penghasilannya seperti itu per bulannya. Setelah dia klarifikasi bahwasanya pendapatan di YouTube-nya itu ternyata beda dengan ada yang di Social Blade. Kenapa? Karena Social Blade itu dia menghitung semua pendapatan penghasilan dari YouTube itu ketika dia mengupload video, bahkan sebelum dimonetisasi pun dia sudah menghitung penghasilan itu. Padahal channel YouTube yang belum dimonetisasi itu belum mendapatkan penghasilan dari YouTube. Terkadang monetisasi pun ini lama ya. Ada beberapa waktu mungkin mereka langsung menghitung penghasilan itu dari pas upload aja. Dia tidak tahu bahwasannya lagu tersebut kadang-kadang dipribadikan dulu agar hak ciptanya bisa dihubungi untuk bisa dibagi hasil, dan seperti apa dimonetisasinya itu memerlukan waktu juga. Jadi aplikasi tersebut tidak 100% menjamin penghasilan kita sama dengan aslinya channel YouTube kita gitu ya. Jadi artinya kesimpulannya apa? Kesalahan Triswaka di sini mungkin hanyalah tidak izin, tapi untuk pendapatan Triswaka dari mengcover lagu tersebut yang dianggap semuanya masuk dimakan Triswaka, itu sangat salah besar. Karena lisensi YouTube sudah mengaturnya. Itu ada yang namanya publisher, nanti tanggung jawab dia. Publisher masuk penghasilannya ini ke publisher, ke lisensi lah yang mempublisnya. Mungkin dari lisensi itu sendiri tidak membagikan ke penciptanya atau seperti apa, saya tidak tahu. Yang pasti penghasilan dari YouTube sudah diatur, ada royalti bagi hasil meskipun tanpa izin. Di sini salahnya hanya tanpa izin gitu ya. Oke, itu saja sih pembahasan kita mengenai lagu-lagu Triswaka. Oke, untuk mencari lagu Triswaka itu tidak semua lagu Triswaka itu diciptakan oleh dia, tapi dinyanyikan juga oleh orang lain ya. Maksudnya lagu yang diciptakan Triswaka tidak semua dinyanyikan oleh dia, tapi ada juga lagu yang dia ciptakan dinyanyikan oleh orang lain. Dan untuk mengetahuinya salah satunya di channel YouTube Trisna Musik. Bukan hanya di sini saja, tapi banyak channel tentang Triswaka. Nah, di sini ini lagu-lagu milik Triswaka meskipun dinyanyikan orang lain. Kita lihat di sini nih. Salah satunya yang ini kita lihat dari lisensi ini ciptaan Triswaka loh, ya. Banyak lagunya. Di sini juga lirik lisensinya siapa gitu kan. Artisnya siapa. Kalau kita mencari cuman lagu Triswaka, itu gak bakalan ketemu semua. Gak bakalan. Maka yang masuk cuman lagu-lagu covernya aja ataupun kumpulan lagu seperti ini. Padahal tidak masuk kan yang lainnya di sini. Nah, ya. Campur sama YouTuber lain, padahal lagu Triswaka itu banyak kalau kita memang mencarinya dengan label-label dari Triswaka. Oke guys, thank you buat kalian sudah menonton video ini. Semoga itu pembahasannya bisa menjelaskan sedikit mengenai pendapatan Triswaka yang mengenai pembahasan royalti, yang sebenarnya royalti itu sudah terbagi ya, tidak dimakan si Triswaka semua.